Sejak awal 2022, bulan Januari sampai dengan hari ini sudah tercatat lebih dari 150 anak didiagnosa gagal ginjal misterius sepanjang tahun ini. Di mana saja sebaran gagal ginjal akut ini kita akan bahas lengkapnya dalam fact check kali ini. Kita akan lihat ada beberapa data yang sudah dikumpulkan, sudah diakumulasikan dalam slide berikut. Jadi terkait dengan gagal ginjal akut ini tersebar di total ada 14 provinsi yang ada di Indonesia. Ini terjadi pada anak-anak, mayoritas bagian besar ini adalah anak berusia 1 sampai dengan 5 tahun dalam kategori balita. Namun ada juga yang anak berusia lebih dari 5 tahun namun juga terinfeksi ataupun didiagnosa gagal ginjal akut ini. Nah, totalnya dicatat per tanggal 14 Oktober 2022 mencapai 152 kasus. Tersebar baik di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh, Bali, Yogyakarta, Kalimantan Timur, di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Papua Barat, Papua, dan juga NTT. Kemudian pada saat kita sudah mengetahui sebarannya cukup luas, hampir di seluruh provinsi ada di Indonesia, jumlahnya sampai dengan 14 provinsi. Kita lihat apa sebenarnya ciri-cirinya pada saat ada anak yang didiagnosa gagal ginjal akut ini. Jadi pemirsa, terkait dengan ciri-cirinya ada beberapa yang dideteksi. Pertama, jumlah urin berkurang. Bahkan dokter menyatakan tidak ada urin sama sekali pada anak-anak yang didiagnosa gagal ginjal akut. Kemudian biasanya juga didahului dengan demam, diare, muntah, batuk, dan juga flu atau pilek, bahkan dengan rentang durasi 1 sampai dengan 2 minggu. Nah, rata-rata anak-anak yang dinyatakan gagal ginjal misterius ini sebagian besar mengalami gejala-gejala seperti yang telah dipaparkan tadi. Ternyata tidak hanya 152 kasus saja, namun juga ditemukan banyak yang meninggal dunia pasca mengalami gagal ginjal akut. Kita lihat bagaimana jumlahnya. Kematian dicatat terjadi di beberapa provinsi, namun data ini merupakan data yang dihimpun terakhir per 14 Oktober 2022. Ada saja dinas kesehatan yang mungkin memilih untuk tidak mengait-ngaitkan kematian dengan kasus gagal ginjal akut ini, namun di DKI Jakarta angka yang tercatat mencapai 25 kematian, di Bali bahkan 11 kematian, dan di NTT tercatat ada 1 kematian. Jadi pemirsa, kita harus memberikan perhatian lebih karena kematian juga ditemukan dari penyakit yang menyerang anak-anak yang mayoritas merupakan balita ini. Kemudian mengapa kita sebut sebagai gagal ginjal misterius? Kita akan bahas. Sebenarnya dari pernyataan yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengapa ini dikatakan misterius? Karena sampai saat ini belum ditemukan apa penyebabnya. Namun ada beberapa indikasi umum yang ditemukan di hampir mayoritas penderita gagal ginjal akut ini. Pertama, gagal ginjal akut bisa terjadi pada saat mengalami dehidrasi atau mengalami pendarahan yang hebat, atau yang mengalami fase shock pada saat terkena demam berdarah dengue, dan juga ataupun yang mengalami infeksi berat. Nah, ini merupakan hal yang disampaikan sebelumnya oleh salah satu dokter dari IDAI terkait dengan apa indikasi-indikasi umum bagi pasien-pasien gagal ginjal akut ini. Kemudian bagaimana sejauh ini, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Apa bentuk-bentuk antisipasinya? Sejak bulan Januari sampai dengan saat ini pasti sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah, pemirsa. Yang pertama, sudah dibentuk dan sudah dijalin juga koordinasi antara Kemenkes dengan WHO terkait dengan bagaimana investigasi yang harus dilakukan karena ada penyakit serupa yang juga menyerang salah satu negara di Afrika, di Gambia. Ini juga masih membutuhkan investigasi lanjutan, penyelidikan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, BPOM juga diminta untuk memeriksa kembali apa kandungan obat untuk anak yang diduga menjadi pemicu gagal ginjal. Hari ini juga BPOM sudah melarang penggunaan beberapa obat yang menggunakan bahan-bahan tertentu untuk anak-anak. Dan yang terakhir adalah pembentukan tim gabungan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam hal penyelidikan dan juga penanganan kasus gagal ginjal akut ini. Nah, selain itu, saya ajak Anda kita simak apa yang disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin terkait dengan bagaimana sejauh ini progres apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani kasus-kasus ini. Sama anak sekarang sedang diteliti sama dokter-dokter di RSCM.
udah ada beberapa hasilnya, cuma kita masih nunggu kesimpulannya sebelum kita rilis ke publik. Nanti sebentar lagi, harusnya sih minggu ini kita bisa rilis. Jadi pemirsa, terkait dengan kasus ini masih diteliti lebih lanjut, masih diselidiki lebih lanjut, dan pemerintah juga sudah berusaha untuk menangani sedemikian rupa. Tapi sebagai orang tua dan juga orang terdekat kita harus tetap waspada. Jika ada ciri-ciri ataupun gejala, segera bawa anak Anda ke rumah sakit terdekat.